Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara ketukan dari luar membuat Dimas memberhentikan aktivitasnya sejenak. Masuk, ucapnya, lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Ceklek, pintu ruangan terbuka, membuat Dimas mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang, karena tidak mungkin Yuda sang asistennya. "Untuk apa datang ke sini?" tanya Dimas datar saat tahu siapa tamunya. "Dim, ada yang ingin aku bicarakan," ucapnya pelan. "Bicaralah," kata Dimas tanpa menatap ke arah lawan bicaranya. "Izinkan aku bertemu dengan Aiden," ucapnya seketika, membuat Dimas langsung menatapnya. "Untuk?" tanya Dimas dengan mengerutkan dahinya. "Dimas, aku tahu aku banyak salah sama kalian berdua. Izinkan aku untuk meminta maaf sama kalian. Aku datang ke sini baik-baik dan dengan niat tulus," ucapnya. "Bukankah aku sudah bilang, kembalilah ke tempat di mana seharusnya kau berada. Jangan pernah temui aku, apalagi Aiden lagi," ucap Dimas datar. "Dim, tapi Aiden juga anakku," ucapnya kini sudah meneteskan air mata. "Cih, anak," cibir Dimas. "Dimas, izinkan aku menemuinya untuk meminta maaf. Biar bagaimanapun aku tetap ibu kandungnya," ucap Astrid dengan bibir bergetar. Ya, tamu itu adalah Astrid, mantan istri Dimas dan ibu kandung Aiden. Astrid menyerahkan secari kertas kepada Dimas. Dimas pun segera meraihnya dan membukanya. Lalu ia menatap Astrid yang tengah tersenyum getir ke arahnya. "Aku juga ingin bahagia, Dim. Izinkan aku bertemu dengannya," ucap Astrid lagi. "Baiklah, datanglah ke JF Cafe. Sepulang sekolah, aku akan membawa Aiden ke sana," ucap Dimas pada akhirnya. "Terima kasih, Dim," ucap Astrid tersenyum lega. "Baiklah, aku akan pulang sekarang. Sekali lagi, terima kasih," ucap Astrid. Lalu ia segera melenggang pergi keluar sambil terus tersenyum senang. Dimas pun segera menghubungi Caca untuk mengajaknya bertemu Astrid nanti siang. Namun nomor Caca tidak bisa dihubungi. Dimas ingat hari ini jadwal Caca begitu padat. Akhirnya Dimas mengurungkan niatnya dan segera bergegas menjemput Aiden. JF Cafe and Resto. "Papi, ngapain kesini?" tanya Aiden karena tidak biasanya Dimas akan mengajaknya makan siang di luar tanpa Caca. "Ada yang mau bertemu sama kamu," ucap Dimas, lalu segera mengajak Aiden keluar dari mobil. Dimas menggandeng Aiden untuk memasuki kafe. Terlihat seorang wanita seumurannya yang pernah mengisi relung hatinya kini tengah duduk di sudut kafe dengan senyum bahagia karena akan bertemu buah hatinya. Dek, langkah Aiden terhenti kala melihat bahwa Astridlah yang ingin bertemu dengannya. Aiden menatap Dimas dengan tatapan yang sulit dimengerti. Dimas mengerti. Ia pun berjongkok di depan Aiden sambil memegang bahunya. "Aiden, biar bagaimanapun dia adalah mami kandung kamu. Temuilah, walau hanya sebentar. Papi gak mau kamu jadi anak durhaka," ucap Dimas. "Mami Aiden cuma mami Caca," ucap Aiden dengan wajah datarnya. "Aiden, mami Caca memang mami kamu, tapi mami Astrid orang yang telah mengandung dan melahirkan kamu. Kita temui sebentar ya. Kamu tidak boleh membencinya, apapun kesalahannya," ucap Dimas memberi pengertian pada Aiden. Dengan berat hati, Aiden pun mengikuti Dimas untuk menghampiri Astrid. Astrid tak kuasa menahan harunya. Ia segera memeluk Aiden dengan erat, menumpahkan segala kerinduannya dan kasih sayangnya. "Kamu sudah besar," ucap Astrid menangkup wajah Aiden. "Mami," ucap Astrid terhenti kala Aiden memotongnya. "Mama, bukan mami, karena mami Aiden cuma mami Caca," ucap Aiden masih dengan ekspresi datar. "Ah, iya, mama, gak apa-apa,"
Astrid menyadari posisinya saat ini, namun ia masih lega karena setidaknya Aiden tidak menolak untuk ia peluk. Astrid, Dimas, dan Aiden kini duduk bertiga sambil menikmati makan siangnya. Tanpa mereka sadari, sedari tadi Caca juga berada di sana dengan Hana dan Naila. Ucapan yang dikatakan Dimas seketika membuat Caca sedikit nyeri. Memang benar dia bukan ibu kandung Aiden, dan memang benar bahwa Astridlah yang telah mengandung dan melahirkan Aiden. Entah mengapa Caca baper dan air matanya lolos begitu saja. "Gue pulang sekarang ya," ucap Caca lirih. Hana dan Naila tahu apa yang dirasakan Caca, hanya bisa mengiyakan saja. "Mami!" teriak Aiden saat memasuki rumahnya. "Duh, anak Mami sudah pulang," ucap Caca tersenyum lebar saat menyambut kedatangan Aiden. "Udah, oh iya Mi, tadi Aiden ketemu sama Mama Astrid," ucap Aiden dengan raut wajah sedih. "Hei, kenapa bersedih? Harusnya seneng dong kalau ketemu Mama Astrid," ucap Caca berusaha tersenyum. "Sayang, bukannya kamu bilang hari ini ada kuliah sampai sore?" tanya Dimas. "Ah iya, aku lelah Mas, makanya aku bolos," kata Caca tanpa menatap Dimas. "Mami sudah masak buat kamu, yuk kita makan," ucap Caca. "Kami sudah makan Mi," ucap Aiden lirih tidak enak dengan Caca. "Iya, kami baru selesai makan. Aku sudah menghubungi kamu beberapa kali Yang, tapi nomor kamu gak aktif," kata Dimas. "HP-ku ketinggalan di kamar Mas," ucap Caca masih dengan tersenyum. "Ya sudah, sekarang kalian berdua sana mandi, udah sore," kata Caca mendorong Dimas dan Aiden agar segera menaiki tangga dan ke kamar. Setelah Dimas dan Aiden naik ke lantai atas, Caca langsung terduduk di anakan tangga terakhir. Kepalanya bersandar pada pagar tangga. Ia memejamkan matanya sejenak hingga membuat air matanya kembali luruh. Cengeng banget sih gue ucap Caca langsung menarik nafasnya dan menghapus air matanya. "Teteh," panggil Caca pada pekerja di rumahnya. "Iya Bu," jawab Rini. "Ini nanti makanannya Teteh bawa pulang aja ya," kata Caca sambil duduk di kursi menatap masakan yang telah ia masak. Entah mengapa setiap kali ia merasa gundah, kini ia langsung ingin masak. Makanya tadi waktu Caca pulang dari kafe, dia langsung memasak. "Lah kenapa Bu? Kan Ibu belum makan," tanya Teh Rini bingung. "Aku udah makan kok Teh, Teteh bawa aja pulang. Ini bukan makanan sisa kok. Aku belum nyentuh sama sekali," ucap Caca. "Bukan begitu maksud saya Bu. Aduh, saya jadi gak enak," kata Teh Rini membuat Caca terkekeh. "Udah santuy aja Teh," kata Caca. Di rumah itu hanya ada satu orang yang membantu mengurus rumahnya dan selalu pulang setiap jam 6 sore dan datang di jam 6 pagi. Untuk bagian nyuci setrika, ada lagi yang datang 3 kali seminggu, serta security yang berjaga ada 4 orang, namun dibagi menjadi 2 shift. Sejujurnya Caca merasa sangat lapar, namun entah mengapa mulutnya tidak mau diajak kompromi. Mulutnya terasa sangat pahit bila memakan sesuatu. Caca duduk bersila di lantai sambil menatap isi kulkasnya. "Mami ngapain?" tanya Aiden yang sedari tadi mencari keberadaan Caca. "Gak ngapa-ngapain, kenapa sayang?" tanya Caca. "Aiden kangen sama Mami," ucap Aiden langsung memeluk Caca dari belakang dengan posisi berjongkok dan mengalungkan tangannya di leher Caca. "Hahaha, padahal tadi pagi juga kan udah ketemu," jawab Caca terkekeh. "Katanya mau di rumah Oma seminggu," sindir Caca membuat Aiden cemberut. "Mami, malam ini bobo sama Aiden ya. Aiden kangen sama Mami," ucap Aiden manja. "Oke bos," jawab Caca dengan senang hati. "Oh ya, Mami, besok Aiden mau bertemu Mama Astrid lagi. Apa Mami mau ikut?" tanya Aiden. Enggak sayang, besok Mami mau ada janji sama Oma," jawab Caca. "Aiden jadi anak yang baik ya sayang.
harus sayang sama Mama Astrid, kayak Aiden sayang sama Mami Caca, oke? Ucap Caca hanya dibalas anggukan kepala oleh Aiden.